Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dari channel Padeban Putra Mataram ya. Selamat bertemu kembali dengan kami ya. Kebetulan alhamdulillah pada hari ini dengan izin Allah kami sudah bisa silaturahmi berkumpul dengan panjenengan semuanya ya. Selamat untuk panjenengan sehingga pada malam hari bisa kegiatan rutinan bisa kembali utuh dan keluarga sehat dan bahagia. Kebetulan kami dapat undangan yaitu dari beliau pembina dari Padeban Putra Mataram Pak Dewaji untuk silaturahmi ke pusat yaitu di Majelis Usaha ini di Cirebon. Alhamdulillah dapat izin kami diundang untuk menjalankan amaliah ngedam selama 21 hari. Yang kebetulan pasangan kami itu dari Bluro. Cuman dari Bluro itu kok mengundurkan diri karena ada masalah keluarga. Terus kami disusul kembali sama sahabat-sahabat dari Magelang yang kemarin silaturahmi di Magelang sini, yaitu Pak Dibroto, Mas Zeni, Mas Ijun dan satu lagi ada 4 orang. Sebelumnya kami pernah bercerita sama sahabat bahwa kami pernah latihan berjalan di alun-alun ya. Nah, latihan edan ternyata menurut saya pada waktu latihan itu kaki saya melempuh-melempuh ya. Melempuh-melempuh. Saya kira perkiraan saya itu bahwa ngedan itu sesuatu yang hal yang sangat mengerikan bagi yang berjalan ya. Tapi alhamdulillah nih ternyata Allah masih melindungi saya dalam perjalanan itu. Saya sama sahabat yang sudah senior disuruh hati-hati Pak, kalau jalan tuh temlak pelan-pelan gitu ya. Alhamdulillah nih kaki saya dalam keadaan sehat sekarang ya. Nah, sahabat coba yang lain Pak Broto itu sampai melekah itu sampai kakinya itu keisi pasir itu dia jalani sampai kesulitan. Pada hari pertama kita berjalan itu saya paling awal ya, nggak nyangka yang berjalan itu kan anak-anak muda sehingga saya disalib ya, sehingga hari pertama itu sudah ketinggalan saya. Jadi yang tadinya saya paling duluan malah saya jadi paling belakangan. Saking bingungnya kan nggak ada temen, ya udah saya kemana nih. Saya pernah dengar cerita dari sahabat dari Sukoharjo bahwa pernah ke arah Kuningan. Saya mencoba ke arah Kuningan. Kebetulan baru sampai daerah sekitar Ciledug itu sudah seharian tuh. Pernah Mas Ridwan tuh waktu saya ikut bantu kerja bakti di Kolwat Fisik di Majelis Al-Usani Pusat itu pernah Mas Ridwan tuh nyindir pandut, jangan banyak berharap. Kalau lewat tukang sate ya lewat aja, jangan banyak berharap. Ternyata saya itu itu yang namanya selapa muda itu aduh celegak-celeguk. Luar biasa itu. Hanya baunya aroma dari pandan itu, dari kelapa muda itu udah kayak ditubruk itu. Sampai mohon maaf sampai sehari semalam tuh nggak dapat makan itu. Masya Allah. Biasanya kalau di rumah itu pagi-pagi kalau nggak ada jajan pasar itu udah merengut aja ini. Tadi saya mau merengut sama siapa ini, nggak ada kenalan, nggak ada ini ya. Terus saya ingat sama ucapan dari Pak Kiai maupun Mas Ridwan bahwa kita harus tawakallah ya. Tawakal itu maksudnya sementara mungkin saya namanya itu tawakal kepada gerobak
kelapa muda itu. Jadi harusnya tawakal pada Allah, saya masih tawakal pada gerobak kelapa muda. Terus saya sholat di masjid Ciledug waktu itu, sholat duhur ya. Dalam keadaan kita masih keroncongan, yang biasanya itu kalau yang namanya makan itu kan selalu ada di rumahnya. Itu seharian tuh kok nggak ada yang, belum ada rumah, belum ada yang sedekah ya. Saya melihat tuh, mohon maaf, di lantai itu ada pisang kuning beringin sekali itu. Ya saya ucapin salam, assalamualaikum pisang. Ya mohon maaf nih, nggak boleh diambil, saya bilang gitu. Saking hanya pisang satu aja tuh merasa seperti situ ada barang mewah. Terus saya karena takut saya nubuk pisang itu, saya menyingkir. Terus saya jalan ke arah alun-alun di Ciledug. Di situ ada tukang kentang kripsi. Saya nyender di samping di dekat toko itu yang udah tutup, saya nyender. Nah, tiba-tiba itu ada mobil Brio, ada mbak-mbak pakai jilbab. Mam, biasa mam, pesen 2 itu. Si mama tukang kentang itu bikin, silakan mbak. Wah mam, bukan ini pesanannya. Wah, dalam batin saya mungkin ke saya nih. Terus saya pasang badan begini tuh, kayaknya buat saya nih. Ternyata enggak. Waduh, saya kecewa 12, mamanya juga kecewa, saya kecewa juga itu. Waduh, saya malu saya. Terus saya mikir, banyak berharap ya, ini mungkin ujian saya lagi pertama buat saya, banyak berharap. Paginya itu belum ada juga yang sedekah itu. Saya terus saya ke arah Kuningan. Terus di kanan kiri itu ada bayam, ada jamur muncul. Saya dalam hati saya nih, wah kalau hari ini saya nggak dapat makan lagi, saya mau bebek itu bayam ini sama jamu ini, kita masukin di botol itu ya. Saya lagi mikir begitu, ada bisikan begini, kamu itu mau ikut standar Aulia ndak? Itu tuh saya kaget. Wah, saya mau ikut standar Aulia. Terus baru berjalan sekitar 200 meter itu ada anak-anak kecil pakai seragam sekolah itu, Mang, mama gitu, sini gitu. Saya, iya mama gitu. Terus saya disuruh masuk, nggak nyangka di dalam itu ada getuk, ada bakwan, sesuai kesenangan saya itu jajan pasar ya. Masya Allah, ini kok getuk kesenangan saya tiap pagi itu ya beli geduk. Itu ada bakwan, ada rengginang, ada kurma. Mama mau kopi atau mau teh? Di situ saya disuruh makan, cuman Pak, saya udah kenyang, saya dibungkus saja ya gitu. Ada dibungkus tuh nasinya. Terus saya dibawa rengginang, dibawa 2 kertas, saya suruh bawa. Jadi kalau nanti ada yang edan, rasanya harus double itu. Saya dibawain biskuit Roma 1 bungkus gini sama rengginang sama nasi bungkus. Nah, baru sekitar sekilo jalan ada lagi yang sedekah ini, yang namanya standar Aulia itu ya. Ada yang sedekah itu nasi kuning 2 bungkus sama kerupuk. Saya udah punya rengginang, biskuit Roma. Kalau nasi itu, nasi bungkus tadi belum dimakan tuh, masih dapat nasi bungkus lagi, nasi kuning 2. Kan berat sekali deh. Nah, terus wah ini saya nyoba mau sedekah kayak cerita dari sahabat. Saya nyoba ada tukang bisa sedekahin. Nah, pada hari kedua itu alhamdulillah kita menemukan standar Aulia itu. Jadi saya terus dikasih rokok itu, rokok. Pertama itu saya sambil nongkrong di rumah warung soto yang tutup, saya nongkrong, ada tukang sapu itu di warung soto itu, Pak, rokok enggak? Oh iya Pak, rokok.
kata Pak Kiai sama Mas Iban itu tidak boleh nolak ya. Jadi saya biarpun mohon maaf saya nggak ngerokok ya, ya saya suruh juga itu balbul tak dorong. Nah, ternyata dengan si begitu itu orangnya senang itu. Udah bungkusnya dibawa aja. Terus itu yang merokok tadi suruh bawa. Terus itu ternyata di balik peristiwa itu kalau saya nolak, mungkin nasi kuningnya tadi belum datang. Ternyata setelah saya terima dengan baik tuh ada muncul nasi kuning tadi yang buat tadi. Dengan pengalaman itu saya waktu hari pertama kan yang mananya Pak Dewalsi itu kan kemarin suruh bahasa Wakiah itu kan 21 kali. Ternyata saya paling sekitar 4 kali ya. 4 kali udah kayak udah biasanya cuman seminggu aja sekali di pengajian tuh. Saya udah 4 kali udah lumayan itu waktu itu. Terus saya berpikir ini kalau nggak nyoba 21 kali ini wah ini repot nih. Saya nyoba tak tandain ya, saya menemukan kertas bekas stiker itu tak tulis, kebetulan ada pulpen itu tulis gitu tak tandain. Saya dari subuh itu saya nggak lama, kalau di masjid itu paling setelah bikin fondasi kita langsung baca pakai cuma 1 kali karena kadang-kadang kan nggak boleh lama-lama di masjid. Kedua lampunya dimatiin, terus saya baca wakiahnya nyari emper yang sepi yang sampai jam 9 pun ada toko yang belum buka, jam 8 belum buka, sehingga saya targetkan dari pagi jam 5 sampai jam 8 itu kalau bisa ya minim 21 kali lah kalau bisa. Alhamdulillah setiap kita aktivitas baca wakiah 21 kali itu dumadaan itu ya, ujuk-ujuk itu kok saya lagi nongkrong di bengkel itu ya, ada yang nganter itu nasi goreng pakai box pagi-pagi itu padahal disitu ada telur dadar berikut nasi sama minumannya gitu. Ya Allah, ini nasi goreng kan kesenangan saya juga ya. Pagi-pagi itu loh, kalau nasi goreng kan umumnya kan sore ya. Pagi ternyata bapak itu nyari saya, Pak kemarin bapak kan sholat di belakang rumah saya Pak, bapak tak cari nggak ada. Terus ternyata saya dicari sama bapak itu, dia sampai menyiapkan nasi goreng untuk saya. Ini alhamdulillah. Nah, terus hal yang lain tentu saja setiap peristiwa itu ada seluk-beluk ujiannya dan Allah memberi solusi. Yang paling ini lagi kita nanjak ke arah Kuningan itu ada tanjakan. Saya ada ujian itu kaki saya bengkak. Itu bengkak ini nanjak itu bengkak. Asam urat saya kumat itu. Di sini kayak ada paku berdiri begini. Waduh, tak seret-seret itu. Tak seret-seret. Jalannya itu diketawain orang kayak gitu. Terus pas paginya Jumatan itu sampai nyender itu sampai kakuannya berdiri itu. Ke toilet itu semakin sekali. Sampai sore itu sekitar jam 3:30 itu saya masih di masjid karena nggak kuat jalan. Wah ini kalau kelamaan nanti malu sama sampai masjid. Sampai mohon maaf ternyata di situ habis banyak ngopi pun nggak ada yang nawarin tuh, padahal saya belum makan. Lalu saya lagi sakit nggak ada yang nawarin kopi. Aduh, di sampingnya saya itu kopi. Ini nggak apa-apa lah. Nggak boleh minta aja. Nggak boleh minta. Terus saya pastikan saya mau keluar aja. Terus seret-seret dilalahnya itu kersane Allah tuh kok. Sebelumnya tuh saya sebelum naik ke tanjakan itu saya pernah ketemu namanya Mas Septian. Mas Septian tuh dagang ayam fried. Saya dihampiri, Bapak temannya Mas Klik ya? Oh iya Mas Klik, dari Magelang itu teman saya.
rupanya Mas Gil itu pernah hujanan terus mampir di warung situ sampai tidur di situ. Bapak dulu makan dulu ayam kentak ini percikan dua. Saya udah ya Allah pada ayam percikan itu. Kesukaan. Iya, Kesukaannya sambil Adi. enak banget maksudnya. Terus Bapak nanti kalau sekitar mungkin berapa puluh kilo nanti itu mampir rumah saya, di situ rumah saya pinggir jalan. Ternyata karena saya sakit itu sampai 2 hari toh, saya itu belum nyampe. Begitu saya keluar dari masjid tadi habis sholat Jumat tadi, kok Mas Septian tadi ya ketemu berpawasan itu. Saya udah pasrah sama Allah, ya Allah kalau ini ujian terus gimana, obatnya apa, nggak tahu saya. Tak password juga masih bengkok begitu. Terus Pak, Bapak kok saya tunggu di rumah saya kok nggak nyampe. Wah iya Mas, saya lagi sakit. Wah bukan kayak gitu Pak. Iya. Wah ini gini aja Pak, Bapak tak bawa ke rumah saya. Ya, tapi saya nggak boleh naik motor Pak. Nanti besok lagi kalau Bapak udah sembuh tak kembali lagi sini. Terus saya diantar ke rumahnya, diberi obat itu. Obat, terus alhamdulillah itu sembuh kan. Terus saya paginya itu diantar lagi ke saya mulai sakit tadi. Nah sampai ke arah Kuningan Ciawi, ujian itu berbentuk psikologis ini. Jadi saya lagi tiduran di nggak tahu bahwa berapa meter lagi itu ada kuburan sarean. Jadi perjalanan itu kadang-kadang mulai kuburan, gula, tempat wisata, pertokoan, nah bulan itu berapa meter lagi itu ada sarean. Nah saya itu karena ya capek tidur aja, apa lupa melapat atau apa gitu ya. Saya tuh mimpi itu ditemuin biduan itu. Saya panggil gini, Mbak sini Mbak. Malah dipanggil itu mak kelipet berubah itu. Mohon maaf jadi wujud gede banget segede pohon kelapa itu. Waduh. Wah, terus kita bangun dong. Terus kita coba membersihkan diri. Terus sampai daerah Ciawi, di sini juga ada ujiannya berbentuk psikologis ya. Kalau kita kan waktu di Ciawi itu tidur di musola yang sepi, jauh dari istilahnya jarang buat sholat itu. Itu kalau kita dikira itu kayak ada yang ngintip itu di pinggir tembok itu. Gitu, anak kecil ya kadang-kadang putih-putih itu ada wahnya. Terus saya ngambil kerikil itu, tak ambil kerikil di dekat masjid, tak ambil kerikil. Nanti kalau muncul kita antem gitu ya. Nah, sambil saya pikiran gitu pakai kerikil tadi udah. Terus saya ada ide, wah ini saya belum sedekah hari ini. Terus saya mohon maaf masih ada potongan biskut rumah tadi tuh saya sedekah sama semut yang di masjid tadi. Maaf ya Mut, saya sedekah ya. Setiap semut tak kasih potongan-potongan kasih roti sama ada gulanya dikit tak kasih gula. Nah ternyata seperti saya itu ada temannya gitu. Seperti semut itu ada komunikasi lah, kayak teman saya gitu. Nah, yang tadi istilahnya kita itu kayak ditonton gitu loh. Jadi saya duduk di situ seperti nonton orang. Jadi tekanannya terasa sekali. Terus saya karena daerah situ dingin, terus saya berusaha arah balik ya. Sampai ke Ciawi saya sudah sekitar 9 hari. Saya balik arah balik. Terus sampai ke daerah dekat masjid tadi yang saya sakit tadi, saya hujanan itu. Hampir ada tukang durian. Kemudian kita nunut Gio, Bu, mohon maaf hujan. Ya, duduk Mas. Saya nggak ditawarin durian, cuman saya yang luar biasa itu
disedekain rambutan sampai 4 janjang itu. Bu, nggak usah dikit aja, udah nggak apa-apa. Mas, ini dimakan buat Mas ya, ya satu sulit buat makan, yang lain dibawa aja nanti. Yang saya anggap luar biasa itu rambutannya itu manis sekali, nggak sekaya biasanya. Terus sampai saya bungkus itu bijinya, terus saya buat kenang-kenangan sampai sekarang saya bawa pulang, saking manisnya. Manis sekali, karena kelotok manis beda aja. Mungkin karena yang ngasih tulus atau apa saya nggak tahu. Terus yang sisa 3 tadi, saya pernah yang paling sedih itu selama saya sedekah itu yang ngasih itu bukan orang yang kaya. Saya pernah di sekitar arah ke Walet itu saya masih pakai baju dinas compang camping itu, baju ngedan. Saya duduk di musola karena udah mau panas, saya nunggu mau duhuran. Terus datang itu ibu-ibu 3 orang tuh, orang ngemis ya, bapak itu mecean gitu. Saya duduk agak jauh sedikit itu mecean itu sama 3 orang itu habis ngemis lah ya. Terus dia nanya sama saya, Bapak dari mana? Dari Jogja. Ngapain? Lagi lelaku Mbah. Udah makan belum? Baru minum air keran Mbah. Jangan. Terus saya ditarik gitu ya, suruh deketin orang itu. Kamu jangan minum air keran. Kenapa kamu ninggalin keluarga? Iya Mbak, lagi lelaku. Kalau masih punya kerjaan jangan ditinggal. Ini makan pisang, padahal maaf, pisangnya udah kulitnya hitam-hitam itu. Jadi saya makan gitu. Pisangnya kadang-kadang renyuh ya. Kok bukan yang pakai mobil brio tadi yang sedekah malah. Saya sampai semedot tadi ya. Sedih lah istilahnya, kok yang sedekah mah yang kaya malah pengemis. Terus kepulangan lewat lagi di rumahnya Mas Septian tadi, nggak nyangka yang sedekah Mas Septian itu yang disedekahkan ternyata jatahnya dia makan siang sama jatah adiknya ya. Dan rumahnya itu dia ngontrak dan nggak punya tikar. Jadi waktu saya di sini itu dia cuma punya spring bed 1 sama kasur pelembang itu yang sudah jebol. Saya jadi ngurut dada juga. Saya rasa itu Mas Septian tadi yang punya perusahaan gaji tadi, ternyata dia kerja gajinya itu hanya 800. Terus saya dikasih makan tadi itu jatahnya dia makan, sehingga dia sampai ngalah nggak makan siang. Jadi sehari itu dia makan dapat 2, yang satu makan siang dan makan sore. Kadang-kadang yang satu lagi nanti pulang dikasih untuk adiknya. Nah, sampai rumah itu saya dikasih makan lagi. Saya kan kaget ya, kalau dia punya adik dan di rumah tuh nggak punya kompor, cuma punya magicom 1, nggak punya tikar, cuma punya ember sama piring itu kalau cuma 3 piring itu. Jadi keluarga itu lagi ada masalah, bapaknya itu nusawu, ibunya digondol orang itu. Terus ketemu saya itu bapaknya yang gugup menceritakan kehidupan keluarganya, sampai nangis. Terus saya ya sabar Pak, banyak ujian, yang mudah-mudahan nanti ketemu manajemen yang lebih baik lagi. Nah, saya ya sedih lagi, yang tadi yang sedekah orang ngemis, sekarang ini bukan orang ngemis, tapi bebannya lebih berat daripada saya, karena dia udah nggak punya peralatan, tapi kok sampai dia rela jatah adiknya itu dikasih ke saya nggak nyangka kalau maksudnya. Ya saya makan aja gitu kan. Terus adiknya pulang tuh nanya, Mas bawa ndak itu? Terus lapangan aku. Waduh, ini saya jadi waduh, lo pikir lagi.
Terus terpaksa masnya tadi beliin ketoprak. Jadi tiap hari itu nggak masak, kadang-kadang cuma beli, kalaupun masak dia cuma masak nasi sama beli sayur matang gitu. Itu 3 orang bapak, Mas Yatim sama adiknya masih sekolah, dan adiknya itu dalam keadaan nengah sekolah, kadang masuk karena kondisi lagi ada beban keluarga. Jadi sedihnya 2 kali, yang tadi saya disedihkan orang ngemis, yang ini ada orang yang duafa dan punya masalah besar masih sempat sedekah, padahal dia gajinya itu cuma 800 sebulan. Saya tahunya itu dari Mas Keli, dari sahabatnya Mas Keli, teman-teman dari Mulia. Ini saya ya sedikit kesedot lah, istilahnya barangkali nanti saya ada rezeki mungkin saya bisa kirim jamu supaya dijual di sana atau gimana, untuk supaya membantu atau gimana caranya supaya kebahagiaan keluarga itu bisa kembali. Nah, terus setelah lagi sampai ke arah Walet, itu kan sudah mendekati ke arah Ciledug, sama sudah sekitar 4 hari lah sudah mau berakhir. Saya mencoba untuk teknik baru, saya masuk ke gang-gang kampung supaya kalau teman-teman pun ada yang Pak Broto itu sampai ke makamnya Sunan Gunung Jati, terus Mas Igun itu sampai ke arah Tegal, sampai ke arah Purwokerto. Jadi karena anak muda terus jualan, terus kalau saya mau jatani baru, saya nyoba ke kampung-kampung untuk menyesuaikan supaya nggak terlalu jauh. Nah, ya ternyata masuk kampung itu unik. Banyak anak-anak kecil itu pada lari gitu lihat kita ini. Wah, kayak orang gila gitu. Lari. Yang uniknya tuh sampai pintu tuh ngintip kita gitu. Terus sampai ke jalan raya dekat sekolahan itu ada NSD itu baris gitu. Saya jadi tatapan langsung gini, orang anak-anak itu udah belum gitu, mau lari gimana bro, lari beneran tuh masuk gang. Lari, terus ibu saya bilang tenang. Saya nggak nyangka kalau saya senyum tuh malah menakutkan gitu. Kalau saya senyum malah takut gitu. Lari beneran jadi bengong gitu. Jadi barisan tuh bengong semua. Langsung put lari gitu. Kabur gitu. Kenaon gitu yang bakul sayur itu. Itu sampai ke dekat Pabuaran. Kebetulan mungkin kebiasaan ada sahabat yang tukang rongsok ya, itu sering berburu orang edan ya. Kebetulan saya itu dicegat itu. Pas bareng dengan Pak Broto, suruh istirahat, Bapak coba nginep di sini Pak gitu. Nah di situ itu yang saya luar biasa itu saya disedekain sumsum sapi, karena keluarganya itu termasuk itu tukang jagal. Saya cerita katanya suruh Pak, tolong Pak, saya dicekin penyakit saya apa gitu. Wah Bapak kurang sumsum, kurang kalsium, saya bilang gitu. Wah kalau gitu tak cariin nanti ya Pak sumsum ya. Paginya itu benar dibawain sumsum, buahnya sekali. Termasuk saya makan juga, tak campur saus tak makan. Ternyata itu badannya fit Mas. Nah cuman repotnya itu sampai pom bensin itu kok mandi bocor itu ya. Jadi ya sebenarnya orang tua, tapi ya saya jujur aja gitu. Jadi
ngimpi nubruk gitu. Wah ini malu saya namanya. Sampai sarung tuh tembus tuh. Aduh repot ya. Saya nyari mana nih munisi. Saya ada pom bensin. Subuh-subuh saya di situ sama musim baju. Wah, terus ini gimana? Terus ada kebetulan di pinggir kali ada tukang stiker itu belum buka, saya jemur sampai 2 hari baru kering gitu. Nongkrong di situ aja. Nah, terus tukang stiker itu mungkin tahu ya, Man saya minta maaf nih, saya jemur baju ini. Ya nggak apa-apa. Udah apa belum? Udah. Rokok belum. Nah, terus saya dikasih rokok, terus dibeliin roti coklat. Nah, yang kita bersyukurnya itu selama kita ngedan itu dapat rokok mungkin ada 10 bungkus itu. Cuman sebagian saya sedekahkan, sampai sahabat dari Magelang itu saya sedekahkan, ketemu Mas Hamdi, Mas Amati ya. Amati itu kebetulan temannya Mas Eko, saya sempat ngasih jarum coklat itu. Jadi amanah dari Pak Kiai, apapun yang mereka sedekahkan kita terima. Sampai mohon maaf tadi mbah-mbah itu yang ngasih pisang itu kan sebenarnya sudah pisangnya udah hitam-hitam itu ya, tapi ya kita terima ya, karena memang ya saya tuh kadang orang edan ya harus kita terima. Wong edan kok sampai nolak-nolak kan nggak edan namanya. Ya enak karena kita lapar ya enak. Padahal udah kulitnya udah hitam sekali. Nah terus yang saya bersyukur itu, terus saya rutin baca wakiyah itu saya mencoba, wah buat saya pengen makanan yang belum pernah saya makan ya gitu ya dalam batin saya. Terus saya jalan sore habis dari gang tuh, terus kok jebol itu masuk ke alun-alun lagi, alun-alun di Ciledug. Sampai alun-alun itu ada kayak orang Turki yang pakai jabatan itu jualan mozzarella, mungkin nah deket ya mozzarella. Mozzarella, mas ini mas, iya pak, udah makan belum? Belum pak, makan dulu sini. Repotin pak, ini mau rasa apa nih? Rasa apa ya pak? Ini ada dubus rasa. Rasain kita aja pak, kita kasih coklat dulu ya. Ternyata mozzarella itu dalamnya itu ada keju, terus dikasih tepung lagi. Jadi kejunya meleleh dia, digoreng kejunya meleleh. Terus terang saya belum pernah makan. Jadi saya berdoa tadi. Saya baru ngomong begitu itu sorenya itu alhamdulillah Allah tuh ngasih fasilitas kita. Terus saya makan mozzarella coklat pertama. Nambah lagi enggak? Wah enggak usah lagi, repotin ini. Ya kamu tak dingin lagi. Terus rasa apa? Kalau pedas boleh enggak? Boleh. Saya minta yang pedas. Yang saya herankan itu saya makan mozzarella itu 2 kayak sosis gede itu ya. Kok rasanya kenyang banget. Mas, saya makan 2 kok kenyang banget ya. Ya itu proteinnya tinggi, itu makanan dari Korea. Udah itu udah menjelang mau habis asar, saya jalan-jalan tuh ke arah pertokoan itu. Terus ada perasaan nggak nyaman di badan saya, terus saya password. Terus perasaan itu ternyata passwordnya itu ini. Jadi alam kehidupan yang di badan saya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, saya mohon tunduk pada Sang Hyang Nurcahayawana. Yang tidak tunduk, saya mohon ya Allah sama melempar tenaga jarak. Ternyata passwordnya itu langsung kontan. Cuman yang sewu, yang ngeri lagi saya jadi mules itu. Saya lari itu mau nyari masjid itu, masya Allah masjidnya jauh banget.
Mohon maaf, keju yang saya makan tadi meleleh di bawah. Mohon maaf, sampai terus sampai celana meleleh. Terus setiap lewatin tukang parkirnya kaget, cueng gitu. Ternyata itu keju tadi meleleh sampai aspalan tadi. Saya juga kaget. Kaget itu tukang parkir cueng gitu. Terus saya nggak ketahuan itu. Terus saya jalan lagi, tukang parkir kaget lagi. Sampai orang pakai mobil itu ya kaget itu. Jadi betul brem itu. Baunya itu. Kejunya tadi sampai bau kayak gitu. Terus saya ketemu tukang sepeda. Mang, mau kemana? Memang temannya Mas Kli ya? Mas Kli lagi. Mas Kli biasa. Temannya Mas Kli ya. Mau kemana? Saya mau masjid. Mas, nggak boleh nanti aja Mas, saya mau ke sana. Nggak usah, Bapak di hotel saja. Aduh, saya kasih kayak gini kok malah disuruh. Enggak, di situ ada toilet hotel. Saya nganter. Aduh, saya ke masjid aja, jangan di hotel. Ternyata saya diantar ke hotel beneran ya. Di hotel itu ada toilet tadi di belakang. Mas, jangan nungguin saya Mas, jualan aja ya. Karena saya malu itu sampai dilepet gitu Pak. Sampai dilepet sampai ke lantai gitu. Saya masuk ke toilet itu takut nempel di lantai terus tak lapin dulu itu kan udah sampai ke kaki uji relanya tadi. Wah itu waduh. Terus Mas, jangan nungguin saya Mas, jualan aja ya, saya malu tuh. Bau gitu. Terus saya langsung tak kunci, masuk tak kunci. Ada WC, cuci itu langsung tak cuci. Waduh, terus gimana nih, nggak punya ganti nih. Terus saya masih pakai baju cucian ini. Duh, nggak punya ganti nih. Terus sampai nggak bawa sarung. Terus sampai ke Mas tadi yang udah ada bersih Pak. Cium-cium modelnya nggak bau. Sampai ke tukang sepeda, ternyata orangnya udah tahu. Saya minta izin sama teman-teman majelis, Bapak udah tak sediain celana 2, celana rangkep 1, yang satu lagi ini tak sediain Bapak. Kebetulan tukang sepedanya itu gemuknya kayak saya. Jadi saya ngelewatin mall tadi ternyata ya kayak piknik, kayak kita belanja lah gitu. Jadi kalau orang atau mas-mas itu kan belum kan pakai uang, kita dikasih fasilitas sama orang ternyata nggak pakai uang, mendapatkan celana 2 itu nggak pakai uang ya, yang sedekah, dapat sedekah celana 2. Terus jalan lagi ada ibu-ibu lagi nyapu gitu ya, ngeliatin saya, terus saya dipanggil, Mas, aku kok jalan nggak pakai sendal? Iya Bu, udah nih sendal anak saya dibawa aja dipakai. Ya kita kan nggak boleh pakai sendal, cuman kita juga nggak boleh nolak dari pemberian orang. Tetap, terima kasih Bu, tak kasih doa. Terus saya bawa aja. Alhamdulillah kita sedekahin pada itu deket ada toko yang orangnya nggak mampu, terus kita sedekahin. Jadi biarpun kita nggak bawa uang, kita juga alhamdulillah sedekah, ada sedekah makanan, sedekah rokok, sedekah sendal. Terus pas kita mau pulang, saya udah nunggu teman-teman yang 4 orang tadi kok nggak muncul. Saya takutnya saya keliru ya, terus dapat ilmu dari Pak Dewaji, ternyata itu saya nggak salah. Jadi kalau nanti Pak Budi sama Mas Singgih Penting Edan
itu kita berangkat kan subuh, habis subuh kita berangkat, terus besok lagi subuh itu berarti 1 hari itu. Ilmu dari Pak Dewarji itu kita jindetin itu kayak plastik rafia 1 itu saya ternyata nggak salah, sehingga pas hitungannya saya pulang, teman-teman tuh ternyata belum datang, teman-teman yang 4 orang tadi. Janjiannya itu dekat musola di dekat rel kereta api, ternyata kok nggak datang-datang. Apa saya yang salah ngitung? Ternyata nggak salah. Terus saya tinggal pulang aja. Nah, yang luar biasa lagi dari perjalanan ini, bahwa amanah dari Pak Kiai, kita disuruh tawakal. Kita tawakal kepada Allah itu artinya jangan banyak berharap sama toko, sama warung, sama tukang es kelapa muda. Jadi bergantunglah sama Allah, karena sudah kita rasakan bahwa sepertinya pada waktu kita silaturahmi dengan tukang kentang tak itu sepertinya kok kayak dikasih ke saya, kan itu udah keliru, ngasih makanan itu keliru, ngasih sesuatu. Terus sama tukang ketaki juga nggak laku dijual, udah dikasih bumbu ya. Yang sedih nggak cuma saya, tukang kentang ketaki ya sedih itu karena nggak laku kan. Jadi ternyata nggak berharap seperti itu, nggak zong lah, nggak barokah atau nggak hasil yang benar. Ya kita bersama Allah ya. Kalau kita menjalankan amanah sesuai seperti sholawat, terus wakiyah itu tertib, insya Allah itu ada aja lah, penjagaan Allah itu ada aja. Yang luar biasa lagi, jadi yang biasanya kita pagi-pagi sudah ada fasilitas makanan yang diberi, yang masak itu istri, sedangkan di tempat yang kita tidak punya kenalan maupun yang jauh dari sahabat, ternyata di situ tetap ada fasilitas Allah untuk kita. Jadi Allah menguji dan tetap Allah memberi solusi. Demikian dari kami, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Ada yang ngasih uang nggak? Oh iya, kebetulan amanah dari Kiai, biarpun ada yang ngasih uang tetap disedekahkan lagi. Alhamdulillah kita baru 2 kali ada yang ngasih uang terus kita sedekahkan lagi. Ya demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.